Setelah sadar, Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui, Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Nur Hikmah lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya bidan dan perawat. Katanya itu bukan suami saya yang meninggal, beber Serda Bambang. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tetapi, istri Hamka bos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya, tidak nyambung. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minuman mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang, dia diantar warga. Itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan, jadi si anak setelah dimandikan itu dia terlihat lapar sekali, jelasnya. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi, semuanya bagus. Gak ada masalah, ucap Diana.